legal atau seperti apa, Pak? Kalau ada orang belum sarjana hukum atau sudah sarjana hukum tapi belum diangkat organisasi advokat, maka dan kalau dia juga memberikan bantuan hukum, sebuah kantor dan memberikan bantuan hukum kepada orang, memberikan jasa hukum lah, tepatnya ya menurut undang-undang memberikan jasa hukum, menurut saya itu penipuan. Itu sama dengan kalau dokter tidak punya izin praktek tapi memberikan mengobati orang, itu pelanggaran berat. Jadi saya nggak bisa bayangkan ada orang belum sarjana hukum, apa ada seperti itu ya? Ada mungkin, ada, Pak. mungkin ada. Ya? Nah, lagi sarjana hukum belum disumpah di pengadilan tinggi nggak boleh. Jadi kalau kami itu di Pradi itu, kalau seseorang diangkat menjadi advokat, sudah dulu orang kan banyak pendidikan dulu, udah pendidikan, kemudian dia magang 2 tahun berturut-turut. Setelah magang berturut-turut, baru dia diangkat menjadi advokat. Setelah dia diangkat menjadi advokat, baru disumpah oleh pengadilan tinggi, baru dia bisa berpraktek. Ini yang panjang. Nah, yang sekarang ini saya nggak tahu ditempuh nggak ini semua, ditempuh nggak pendidikannya, ditempuh nggak magangnya, ditempuh nggak pengangkatannya, ditempuh nggak penyumpahannya. Nah, kalau nggak ditempuh, akibatnya nanti yang rusak itu ya itu pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi kalau sampai ada kalau di Pradi itu sekiranya dia sudah pendidikan, sudah magang, diangkat, sudah lulus ujian, lulus ujian, tetapi dia belum selesai magang 2 tahun, ini nggak boleh berpraktek. Nah, kami mewajibkan dia untuk magang dan kami memberikan kepada dia advokat pendamping namanya. Jadi selama 2 tahun itu ada advokat yang mendampingi dia untuk selama beracara di pengadilan. Jadi boleh dia sidang ikut di pengadilan, tapi harus ada advokat pendampingnya. Dan advokat pendamping ini minimal sudah menjadi advokat 7 tahun. Nggak boleh orang 2 tahun sudah bisa mendampingi orang, 7 tahun. Nah, semuanya ini memang ketat kita buat ya. Makanya Pradi itu banyak yang menyukai, tapi ada juga yang tidak menyukai. Bagi orang yang tidak mau kualitas, ya tidak suka dia dengan ketentuan gua Pradi karena ketat sekali. Nah, tujuan kita itu hanyalah untuk melindungi pencari keadilan. Banyak orang pada saya, bahkan pejabat-pejabat auto, udahlah loloskan aja orang itu supaya jangan ada musuhmu, kan kamu aman ya. Banyak ngomong gitu saya, kan kasihan mereka supaya bisa kerja. Saya bilang, saya sih pengen, saya nggak pernah membuat orang lain susah jadi advokat. Saya hanya pengen dia memiliki kualitas yang tepat. Sebab kalau dia tidak dididik, dia sendiri juga akan korban. Kalau dia tidak punya kemampuan pasti nggak laku kan. Kedua, masyarakat juga akan dirugikan karena dibela oleh orang yang tidak punya kemampuan, yang rugi juga pencari keadilan. Jadi memang membuat kebenaran tidak mudah. Jadi kalau rupanya kalau kita membuat suatu aturan yang benar, belum tentu semua orang suka. Ada saja yang tidak sepakat. Tapi itulah perjuangan kita yang harus kita perjuangkan terus. Jadi bagi saya, apapun katanya soal berhasil di tangan saya atau tidak single bar itu, bagi saya itu is a must. Itu adalah suatu keharusan karena sudah terbukti dan teruji di seluruh dunia. Jadi di dunia ini, di organisasi advokat di seluruh dunia ini, hampir seluruhnya itu adalah single bar. Ada satu, nggak ada yang 2. Jadi artinya ini sudah diuji. Makanya dulu waktu undang-undang advokat dibuat di Indonesia, nggak ada yang ribut tentang single bar. Semua setuju membackup itu, ya kan? Ketika Pradi juga berdiri, semua setuju, nggak ada yang ribut. Tapi ketika ada berbeda pendapat sesuatu hal, ya akibatnya mengatakan ya jangan single bar, multi bar. Wah, banyaklah teori dibuat kan. Tapi ya itulah perjalanan hidup dan tidak luput juga dari persoalan politik kan. Tapi apakah ada sanksi nggak terkait yang maksudnya yang bisa mengambil jasa itu? Gimana? Akan ada sanksi nggak dari advokat tersebut yang belum lulus itu, maksudnya akan ada sanksi nggak bagi dia ketika dia sudah memegang jasa atau mengambil jasa dari kliennya? Ya pasti dong. Kalau dia dilaporkan, tapi nggak bisa dilaporkan ke organisasi mana? Dia kan belum terdaftar di organisasi.
Jadi kalau ada orang seperti itu, laporkanlah itu ke polisi karena itu penipuan itu. Mengaku-ngaku sebagai advokat padahal bukan advokat, memberikan jasa hukum, mendapatkan uang. Kan itu nipu. Itu teorinya kan, mengaku-ngaku sebagai seakan-akan advokat, ya kan, memberikan jasa hukum, dapat imbalan uang, padahal dia bukan advokat, merugikan. Itu penipuan. Oke, Prof, Kemarin ada yang salah nih Prof, Pak, terkait masih soal ini terkait Feradi WPI itu masih termasuk dalam Peradi juga nggak sih Pak, bagian dari Peradi? Peradi WPI apa itu Peradi WPI? Nah itu dari pihaknya Firdaus Wibowo setelah setelah dia keluar dari KAI dia masuk ke Feradi WPI itu, salah satu organisasi advokat. Mungkin itu masih salah satu bagian dari Peradi atau bukan Pak? Peradi itu ya yang satu ya Peradi. Nggak ada Peradi A, Peradi B, Peradi C, nggak ada. Peradi ya Peradi. Lambangnya jelas itu yang lambang, ada lambang itu kan. Ya, Kalau jelas. gitu, kalau Pak yang kemarin naik meja itu mau masuk Peradi, gimana? Gimana tuh Pak? Saya udah tahu jawabnya. Berarti yang bisa mencabut bahasnya Rasman maupun Firdaus itu hanya pengadilan yang mengangkatnya atau gimana, atau saat ada laporan gimana Bang? Saya tidak bisa jawab itu, tanya pengadilan aja. Oke. Tanya pengadilan aja.